Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau Gold ini sendiri, teman-teman. Jadi seperti yang kita lihat ya, Gold untuk saat ini masih terakumulasi ya di range harga kurang lebih 2.903 sampai 2.920, teman-teman. Gitu. Dengan kenaikan tertinggi itu terjadi pada kemarin malam di 2.927 gitu, teman-teman. Nah, kalian kalau ada perhatikan untuk yang update open interest data yang kemarin ya. Ini kan kita ada bahas ya, dan juga untuk update YouTube yang kemarin itu kan kita ada tarik juga open interest data, dan saya ada bilang paling maksimal untuk saat ini dia masih naik ke 2925 gitu, teman-teman. Dan kemarin malam ya itu kejadian dia naik sampai 2925 dan meleset dikit ke 2927 ya, seperti biasa. Open interest data selalu agak dilebihin ya poin-poinnya, teman-teman. Nah, ini habis itu dia koreksi lagi ke 2904, teman-teman, gitu. Nah, ini juga ada saya infokan ke Learning Center ya. Jadi di Learning Center ini kalau kita perhatikan untuk yang kemarin itu ada di sini ya. Nah, sini saya ada bilang sell resisten R2 dengan SL di 29 dengan rekomendasi entry itu 2924 sampai 2925, teman-teman, gitu. Dan puji Tuhan untuk kemarin kita dapat area breakout buy ya, kita dapat dari breakout buy ini, kemudian kita dapat juga dari area sell, teman-teman, gitu. Nah, itu kita dapatkan dari mana? Dari mapping yang kita bahas juga di YouTube, walaupun memang agak berbeda untuk mappingnya, teman-teman, gitu loh. Nah, ini untuk mapping learning center ya, sedangkan ini untuk mapping yang saya share ke YouTube, teman-teman, gitu. Nah, sekarang puji Tuhan ya, ini kita dapat semua. Dan kalau kalian mau join, kalian boleh join di Jurnal Trading Center. Kalian boleh chat adminnya, teman-teman, nanti akan dibalas ya, teman-teman, ya, gitu. Kemudian ya untuk hari ini kita juga sudah tarik data ya. Jadi yang kemarin setelah kan dia break belum bisa break dari 2925, dia turun ya. Congrats juga untuk kalian semua yang udah dapat sell ya, lumayan dari 2925 ini sampai ke 2903, yaitu kurang lebih 100 pip lebih, teman-teman, gitu. Nah, sekarang kita juga udah tarik data, dan datanya kalian bisa cek itu. Nah, ini aktif diskusi ya, gitu, teman-teman, ya. Nah, ini kita aktif diskusi di sini ya, puji Tuhan. Positive affirmation ya dari grup ya. Nah, ini kita kemudian udah tarik juga untuk data, sudah saya kirim ya ke, ke Jurnal Trading ID yang channel utama public, kalian bisa tarik di sana juga. Ini sekarang ya posisinya memang banyak bullish bias ya di sini. Ada yang 2930, 2945, 2955 sampai 60, bahkan ada yang 2970, teman-teman, untuk target height-nya dia gitu. Nah, opennya di 2915 ya, kemudian itu di 2900 sebagai target terdekatnya dia kalau dia turun. Lalu extremely low bisa untuk saat ini saya masih lihat sih di 298, di 2885 sampai 2880 ya di sini. Karena call di sini cukup banyak, teman-teman, gitu. Lalu untuk height hari ini pun ya, kalau dia bisa break dari current height 2930 ya, dari resisten ini dia bisa breakout ya, itu dia ada potensi untuk menuju ke 2940 sampai 2954 kembali. Itu di last resisten ya. Ini last resisten kalau kita ambil di 4 hours ya dia, teman-teman. Jadi resistennya rapi ya. Kalau kita lihat untuk range akumulasinya dia ini ya cukup rapi. Sekarang dia berada di posisi resisten di breakout oleh harga nih. Ini area breakout ya, ini berarti jadi resistennya dia. Berarti selama catatannya ya untuk long long run ya, kalau dia mau bullish movement lagi lanjut, dia harus bisa break dari 2930 gitu, teman-teman. Di atas 2930 baru lanjut untuk naik lagi gitu ya. Jadi di bawah 2930 ya dia masih ada potensial untuk turun, untuk nge-grab lagi di sini ya. Nah, ini 2980, 2860, 28 sampai 2856, teman-teman. Dengan terendah itu dia bisa ngambil di sini lagi di 2836, 2828 gitu. Oke. Nah, ini emang area ya, sorry, ini white zone aja. Ini current support ya, ini gap harga, gap support ya di sini. Nah, ini kan baru diupdate kemarin ya, kita, teman-teman. Nah, ini kalau kita perhatikan
dia secara volume untuk hari ini, untuk si 1 jam ya, siang hari ini memang masih rata ya, belum ada yang signifikan banget karena memang posisi harga itu masih sideways konsolidasi teman-teman gitu. Nah kalau misalkan harga market konsolidasi seperti ini ya, kalau kalian mau buy jangan FOMO gitu loh, kalian buy itu di sini aja ketika dia breakoutnya pakai time frame 1 jam, jadi 1 jam bisa closing di atas 29.30, kalian baru cari setup untuk buy dengan target di 29.40 atau 29.54 gitu ya. Itu juga agak high risk kalau kalian mau, begitu udah biru ya kalian mau hold, pastikan sekalian pasang SF plus sih gitu. Kemudian kalau sell ya ini oke lah gitu ya, tinggal kita cari konfirmasinya gitu teman-teman. Ini kan market London baru buka jam 3-an ya gitu, dan ini masih belum ada movement, jadi kalau mau sell pun masih belum dapat ya. Ini juga bayarnya masih cukup oke. Kemudian 15 menit juga bayarnya masih cukup oke, masih steady ya. Jadi memang kalau untuk setup sell masih belum ada sama sekali teman-teman gitu. Kemudian untuk hari ini itu ada news ya. Newsnya itu kita ada dari ADP ya. Nanti kita baru bahas OI data ya. Bentar, kita bahas news dulu karena ini yang penting. Untuk hari ini newsnya itu dari US. Ini kan tadi jam 9 ada Presiden Trump ya, speech ya teman-teman ya. Kemudian ada ADP untuk malam ini di jam berapa, bentar, 20.15 ini ada news ADP. Lalu 21.45 itu ada S&P Global US Manufacturing ya. Kemudian di jam 10 malam itu ada ISM non manufacturing teman-teman gitu ya. Jadi yang service ya itu di PMI itu di jam 21.45, terus 15 menit kemudian itu ada news mengenai non manufacturing, dan ada news mengenai crude oil inventory gitu teman-teman. Nah sebenarnya crude oil inventory ini sebenarnya menarik juga ya. Kenapa? Karena posisi oil itu sedang berada di area yang cukup rendah gitu ya, kalau kita perhatikan gitu. Jadi sebenarnya saya agak-agak tertarik untuk ngebahas oil ya, sama ada BTC juga yang memang lagi booming. Cuma memang fokus saya untuk saat ini masih di gold itu sendiri dengan mengembangkan data CME itu sendiri teman-teman, itu CME Open Interest Data ya gitu. Jadi saya masih fokus di sana gitu. Tapi kalau memang permintaan cukup ramai ya, kayak saya akan mulai bahas oil sama BTC untuk kedepannya gitu teman-teman. Oke. Nah ini untuk gold ya, kita bahas dulu tadi newsnya. Oke, clear ya, intinya hari ini ada news ya, ini ada ADP ya. Kemudian untuk open interest data ya, open interest data ini kalian bisa akses pokoknya itu di CME Group ya, cmegroup.com gitu. Kalian boleh search aja untuk linknya, itu ada di sini di channel Yuna Trading ID yang utama, yang public ya. Ini I really say thank you untuk kalian yang sudah join di channel Telegram Yuna Trading ID ya, karena it's mean so much for me gitu teman-teman ya. Nah untuk linknya kalian bisa di CME Group ya gitu. Nah nanti kalian ketika CME Group ya, nanti akan keluar di sini. Nah ini untuk linknya, kalian boleh di sini ya gitu loh. Ini saya kasih tanda ini. Nah ini CME Group linknya itu saya pernah share kurang lebih tanggal 13 Desember. Mau kalian cari aja, nanti kalian akses ini langsung kebuka deh nah CME Open Interest Heatmap-nya gitu. Kalian tinggal login aja. Pokoknya ini nggak ada yang berbayar, everything is free di sini ya. Dan ini juga tidak terikat dengan Yuna Trading ID linknya. Jadi ini benar-benar link saya ambil pure ya dari CME Group ya ini sendiri teman-teman gitu. Ya tadi untuk hasilnya kalau kalian mau tahu cara baca, pertama kalian pasti ambil dulu yang paling pertama itu ada open price-nya gitu teman-teman. Baru kalian cari nih ke bawahnya berapa call atau put terbesar, terus ke atasnya call terbesarnya berapa gitu teman-teman. Itu yang diambil ya, karena call itu adalah target harga yang dicapai oleh market ketika mereka sudah punya barang. Kemudian put adalah harga yang diinginkan oleh market untuk memiliki suatu barang tersebut gitu teman-teman. Oke, jadi itu yang perlu diingat. Kemudian kalau untuk lengkapnya kalian boleh cek aja itu di DTSC episode 60 gitu. Kita trade untuk kalian yang mungkin sudah lama ikut Yuna Trading ID mungkin sudah tahu ya, karena saya selalu trade dengan menggunakan open interest data ini sebagai data tambahan. Ya, jadi bukan cenayang, tapi kita punya data dari CME Group. Oke, kita semua, bukan saya doang gitu ya. Kita semua punya data dari CME Group dan kita bisa manfaatkan ini
dengan sebaik-baiknya gitu teman-teman ya. CME Group itu sebenarnya data yang dihasilkan adalah dalam bentuk leveling ya, dan level ini bisa kita aplikasikan ya ke dalam bentuk mapping kita seperti ini teman-teman ya, seperti ini nanti hasilnya tuh ya, gitu seperti ini nih. Nah ini nih saya kasih tunjuk, nah seperti ini nanti hasil mappingnya ya. Ini mapping dari data CME gitu loh. Jadi menghasilkan resisten dan juga area support yang nanti bisa kita gunakan atau kita manfaatkan untuk entry ketika ketika terjadi rejection ya, confirmation, terus kita baru entry gitu. Jadi in case harga bergerak ke sini R1 ya, no rejection, berarti kita nggak entry ya. Tapi in case dia punya rejection di R1, kita bisa ambil kesempatan ini untuk entry gitu. In case dapat 50 atau 70 pip ya puji Tuhan, kita simpan gitu loh, kita ambil gitu. Nanti tunggu dia naik lagi ya baru entry lagi. Pokoknya ya begitu terus aja gitu loh. Di learning center pun ya, di learning center ini juga saya buatkan hal yang serupa gitu teman-teman. Nah ini mereka aktif ya, dan ini udah update juga ya. Ini di learning center udah update juga ya teman-teman ya gitu. Oke, jadi untuk hari ini patokannya pokoknya kalian kalau mau aman, mau simpelnya ya, nggak mau ribet-ribet, nggak mau pusing-pusing ya, ini patokannya ya, break 30, carilah setup buy gitu. Kalau memungkinkan targetnya 40 sampai 55 gitu, karena ini ada potensial untuk dia klik new ATH lagi gitu teman-teman gitu. Nah kemudian selama dia belum break 30 agak riskan untuk buy, bukan berarti nggak boleh, agak riskan karena memang level ini kan level resistant breakout ya ini. Nah ini kalau kalian perhatikan di sini dia turun ya. Nah ini kalau dia nggak breakout dia bisa potensi balik turun lagi gitu loh teman-teman. Makanya untuk benar-benar dia tunggu dia breakout, mesti tunggu dia closing H1 dulu gitu. Nah kayak ini kan kemarin dia sideways ya, nah maka saya enaknya tuh kalau sideways begini tunggu dia breakout, pasang buy stop, baru masuk gitu kan. Kemarin dia saya juga dapat ya, saya ada infokan juga ke kalian semua gitu, di learning center pun ada dapat juga. Itu kita dapat dari open interest, karena open interest 2 hari ini ya itu saya infokan ke kalian ya, mulai dari hari update weekly ya, sama Senin, sama Selasa ya, sama hari ini juga masih potensial bullish, sehingga 2 hari ini kan kita melihat gold naik cukup signifikan gitu teman-teman. Hari ini ya let's see nanti bagaimana ya, let the market drive ya, mau harganya kemana, kita sebagai retail just in di dalam zona yang sudah kita tentukan aja, dan jangan dikejar. Pokoknya market tuh jangan benar-benar kalian kejar gitu ya. Kalau kalian kejar market pasti kita meninggal, mati akun kita gitu teman-teman, karena kita mengejar sesuatu yang besar gitu di dalam market. Kita itu ikan teri gitu, mereka itu paus ya, there's a bandar, dan jangan sampai kita semua tuh dijadikan liquidity untuk mereka. Ingat, broker itu udah kaya guys ya, broker itu udah kaya, dan kita masih nyumbangin duit kita ke broker ya. Jangan sampai itu terjadi gitu teman-teman. Oke, kalau misalkan kalian habis loss yang cukup besar atau apa, tenangin dulu psikologi kalian ya, break turun dari trading ya kan, it's okay, nggak usah ditangkap semua ya, karena trading itu bukan berarti harus menerus entry setiap hari ya, tapi trading itu adalah ketika ada konfirmasi masuk ke dalam zona sesuai SOP kita entry gitu loh. Bukan berarti dia udah tuk naik ya kan, terus kita takut ketinggalan movement, akhirnya kita entry lah buy di situ ya, tau-tau dia fake move turun. No, it's not trading teman-teman, it's a gambler gitu teman-teman. Oke, kita kayak gini kejadiannya. Maka harus pelan-pelan dan jangan pernah kalian FOMO di dalam trading ini. Semakin kalian FOMO, semakin kalian ingin cepat kaya di dalam trading, akan semakin cepat miskinnya teman-teman gitu. Oke, terima kasih bagi yang sudah nonton, dan sampai jumpa pada next video.